Itu tadi informasi rangkaian para tokoh-tokoh elit parpol termasuk juga para bakal calon presiden ya. Nah, kita tinggalkan informasi dari politik, masuk nih ke tema utama kita pada pagi hari ini seputar penetapan tersangka terhadap perwira aktif di unsur TNI, ada Kabasarnas dan juga ada berpangkat letnan kolonel ya. Betul. Dan ini menarik karena sebetulnya kan harusnya hukum ini berlaku adil, tidak tersangka saja. Gitu, ya, tidak berpandang bulu begitu kan ya. Apakah permintaan maaf ini diperlukan? Apakah bahkan juga hilaf status tersangka juga bagaimana itu? Nah, itu dia. Kita akan mendalami lebih lanjut, tetapi kita akan mendengarkan terlebih dahulu, melihat terlebih dahulu liputan mengenai terkait penetapan tersangka terhadap Kabasarnas oleh KPK. Berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku hilaf dan meminta maaf karena menetapkan Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus dugaan suap. Permintaan maaf dilakukan di hadapan jajaran petinggi TNI yang mendatangi kantor lembaga anti rasuah tersebut tak lama setelah penetapan Kepala Basarnas sebagai tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Jajaran Jenderal Bintang 1 dan Bintang 2 di tubuh TNI langsung angkat bicara menanggapi tindakan KPK yang menetapkan anggotanya sebagai tersangka yang dinilai telah menyalahi ketentuan karena berani menetapkan personil militer sebagai tersangka. Namun, Ketua KPK Firly Bahuri menegaskan, KPK telah bekerja secara profesional, akuntabel, dan melakukan tugas penindakan terhadap setiap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu. Firly juga berdalih, KPK menegakkan hukum dengan menggunakan Undang-Undang KPK. Kepala Basarnas Marskal Madya TNI Henry Alfiandi diduga terlibat kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Basarnas tahun anggaran 2021-2023. Penyidik KPK melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Cilangkap, Jakarta Timur dan Jati Sampurna, Bekasi. Benarkah penetapan tersangka Kepala Basarnas merupakan kesalahan KPK? Atau adakah pihak yang melakukan intervensi terhadap kasus ini? Tim TV One mengabarkan. Perkara di Basarnas yang terjadi dan yang dilakukan tangkap tangan oleh tim dari KPK. Dalam pelaksanaan tangkap tangan itu ternyata tim menemukan, mengetahui adanya anggota TNI dan kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan, ada kelupaan bahwasanya manakala ada melibatkan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani. Oleh karena itu kami dalam rapat tadi sudah menyampaikan pada teman-teman TNI, kiranya dapat disampaikan kepada Panglima TNI dan jajaran TNI atas kekhilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Ya, langsung saja kita bahas hal ini dengan melibatkan sejumlah narasumber pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sudah hadir di studio, kita undang saja langsung Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak, apa kabar Pak? Sehat? Baik, sehat. Dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ya, Yohana ya. Ini ada Pak Saud Situmorang dan juga Mas Novel Baswedan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih menyempatkan waktunya di akhir pekan ini bersama kami. Saya sebelum ke Pak Saud dan ke Mas Novel ingin dengar satu kalimat dulu deh dari Bang Margarito Kamis. Bang, permintaan maaf, permohonan maaf dari KPK kepada TNI. Pertanyaannya kemudian, masihkah tersangka? Tersangka kan tidak bisa dicabut dengan permintaan maaf. Tidak bisa dicabut? Dicabut. Meskipun yang menetapkan tersangka adalah KPK kan Bang? Oh iya, tapi kan mesti dicabut dan cara dia tidak bisa dicabut kecuali dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Oke. Tapi kalau di luar itu tidak bisa. Artinya apakah Puspom permintaan TNI maaf tidak bisa atau tidak menjadi alasan hukum hilangnya status tersangka. Asumsi publik mendengar permohonan maaf ini menjadikan polemik ya kemudian bahwa
penetapan tersangka ini salah kaprah sepertinya. Memang salah, tapi pencabutannya harus juga dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang. Perlu dicabut kah? Mau tidak mau harus dicabut. Tapi dicabutnya dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak bisa tidak. Misalnya, cabut penetapan tersangkanya dengan keputusan yang mereka buat. Tidak bisa, karena itu kan diputuskan. Ditetapkan dalam logikanya itu mereka naikkan ke penyidikan. Jadi pasti mereka menerbitkan SPDP. Dan karena itu SPDP-nya mesti dicabut. Hanya itu cara untuk mencabut status tersangka dari beliau yang disangkakan. Perwira aktif TNI ini, gitu ya. Karena suka atau tidak, senang atau tidak, itu yang harus dilakukan oleh mereka. Tapi menurut saya permintaan maaf dari mereka, dari teman-teman di KPK patut dan bagus. Hanya harus diikuti secara hukum dengan tindakan lain, yaitu menerbitkan SPDP, SP3 lah, penghentian penyidikan dulu. Dengan begitu mereka cabut tersangkanya. Bahwa setelah itu diproses lagi dengan cara yang benar, baru ditetapkan tersangka. Itu soal KPK nanti akan kehilangan muka dalam hal ini? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bagus menurut saya, mereka akui ada kekeliruan lalu mereka minta maaf, begitu ya. Bagi saya itu bagus. Baik. Kita akan coba tanyakan juga kepada Bapak Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK pada periode 2015 hingga 2019. Pak Saud, berarti ini artinya setelah nanti, tadi kan sempat disampaikan juga. Ada usulan tuh. Nah, pencabutan ya. Nah, lalu kira-kira prosedur atau mekanisme yang selanjutnya akan dilakukan seperti apa nih? Apakah KPK akan 100% lepas tangan atau seperti apa biasanya nih, Pak? Kita harus pahami dulu dari awal karakter dari OTT ya, karakteristik dari operasi tangkap tangan itu kan, itu sebenarnya operasi tangkap tangan itu diawali oleh suatu peristiwa pidana yang sudah terjadi dan dilaporkan oleh masyarakat ke KPK. Jadi kita harus clear di situ ya. Nah kemudian setelah ada 8.000 surat per tahun masuk, didalemin lah mana yang prioritas. Setelah surat itu masuk, didalemin, by name, by address, by jabatan, itu jelas siapa yang harus didalemin. Ketika itu didalemin, kemudian jadilah masuk ke proses penyelidikan, kemudian ada tapping, ada surveillance, ada stakeout, ada ngikutin orang, dan seterusnya. Ketemu lagi kejadiannya. Itulah yang namanya OTT. Jadi peristiwanya itu sudah terjadi. Peristiwa pidananya kemarin itu, ada uang, ada foto, ada apa gitu. Itu udah materialnya itu seperti itu. Nah kemudian soal formilnya, kemudian ada undang-undang TNI, ada undang-undang KPK, lex spesialis. Walaupun itu nanti kita perlu debat satu sesi tentang lex spesialis ini. Sebenarnya ya kalau lex spesialis kan itu berarti undang-undang KPK itu yang khusus itu mengalahkan undang-undang TNI yang dianggap lebih umum gitu ya. Jadi itu bisa debatable. Nah kalau kembali kepada prosesnya kemarin memang menarik. Antara ekspos yang dilakukan A dengan minta maaf yang dilakukan oleh T, ini ada apa sebenarnya? Ketika kemudian proses KPK melakukan OTT itu udah jelas by name, by address dari awal tuh udah kelihatan itu siapa ini orangnya. Nah kalau itu dikaitkan dengan TNI, bagaimana koordinasinya? Walaupun kaitan dalam pasal 2 kasus helikopter AW101 kita pernah melakukan itu koordinasi yang baik dengan TNI, yang TNI mereka tangani, yang sipil kita tangani, itu selesai, nggak berisik kayak begini gitu. Jadi makanya saya kemarin bilang di salah satu TV, yang harus minta maaf itu adalah pimpinan KPK kepada anak buahnya, jangan dibalik. Ya peristiwa pidananya itu sudah dilakukan dengan detail, pimpinan KPK udah tahu, by name, by address, by jabatan, by bla bla bla, pimpinan KPK itu udah tahu siapa orang ini. Tapi kemudian kenapa itu akhirnya tidak dilakukan koordinasi seperti yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Sebelumnya itu ada 3 kasus melibatkan TNI juga gitu. Walaupun kita masih bisa problematik kalau bicara undang-undang TNI, itu nanti satu sesi lah kita bahas. Ada juga kaitan dengan undang-undang KPK. Di undang-undang KPK itu kan harus jelas. Ada undang-undang penyelenggara negara yang bebas korupsi. Sejumlah undang-undang itu bisa kita debat. Dan memang Margarito harus hadir nanti di dalam debat itu karena dia yang paling paham itu tentang itu. Jadi makanya kalau kita kembali ke case ini, itu sudah terjadi. Soal nanti mau bagaimana menyelesaikan yang mengalihkan dosir dokumen ke TNI, karena kan kemarin Kepala Pusat POM-nya kan sudah ngomong
di habis selesai itu kan dia bilang, oke, nanti kita akan selesaikan dan masyarakat akan tahu, kita akan clear. Jadi nggak ada masalah sebenarnya, nggak ada masalah. Mereka akan selesaikan ini. Dia udah bilang kok gitu. Dan statement-statement di yang walaupun testimonium di Audi itu ya, kita nggak dengar langsung dari Panglima TNI, dari orang lain yang mengatakan bahwa memang akan ada penindakan lebih lanjut, itu sudah selesai. Jadi case ini tinggal nanti seperti Margarito bilang tadi, apakah memang harus dicabut dulu kemudian diserahkan. Tapi kalau saya bilang nggak, di handover aja semuanya, kemudian penyelidik kedua institusi ini duduk sama-sama untuk kemudian itu bisa ini gitu, bisa apa namanya ini supaya keadilannya muncul gitu. Jadi mungkin nanti Novel bisa jelasin bagaimana di kasus-kasus yang lalu. Jadi bagi kerja ya Novel ya. Aku sini dulu, selesai dulu. Tapi rundown-nya kami yang pegang sih sebetulnya ya. Dialog kita pagi ini. Jadi jangan pula diarahkan ke Novel Baswedan langsung gitu. Tapi memang sepertinya ya teman kan minggu pagi kan minggu. Oke. Kita jeda dulu ya. Mas Novel, nanti Anda masih akan kita tanyakan juga terkait hal yang sama. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Novel Baswedan, usulan dari Bang Margarito Kamis, KPK perlu mencabut status tersangka terhadap perwira aktif TNI. Lalu juga usulan dari Pak Saud tadi mengatakan ya pimpinan KPK harus minta maaf sama anak buahnya. Apa kalau dari tanggapan Anda, Mas Novel? Ya, terima kasih. Ini Mas Arief ya. Kalau terkait dengan kasus ini, tentunya kita harus tahu dulu sebetulnya apa yang terjadi gitu ya. Kalau saya melihat memang kita sama-sama menyepakati atau memahami bahwa ada proses OTT yang dilakukan dan itu benar. Yang kedua adalah ada penetapan tersangka. Ini yang menjadi permasalahan. Saya tadi malam membaca berita disebutkan bahwa Alexander Marwata mengatakan KPK belum mengeluarkan sprindik untuk dua orang dari TNI. Artinya 2 orang dari TNI ini belum tersangka kalau melihat dari pernyataannya Pak Alexander Marwata. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ketika press release kemudian beliau menyampaikan 2 itu sebagai tersangka. Ini menjadi masalah gitu. Sehingga ketika kita mau bicara minta maaf, tentunya maafnya itu atas kesalahan yang mana gitu ya. Jadi paham. Apakah yang harus minta maaf adalah Alexander Marwata karena dia menyampaikan kebohongan, menyampaikan sesuatu yang tidak ada faktanya. Artinya proses atas TNI ini belum dilakukan. Atau atas suatu kesalahan yang dilakukan oleh penyidik atau penyelidik. Kesalahannya apa? Yang menjadi pertanyaan kan itu. Karena kalau kita melihat bahwa KPK pernah beberapa kali menangani kasus yang terkait dengan TNI ya. Memang pilihannya belum pernah dilakukan terhadap dengan cara koneksitas. Seharusnya apabila ada 2 pihak yang tunduk kepada peradilan umum dan peradilan militer, harusnya prosesnya dilakukan dengan koneksitas. Hal itu sudah diatur dalam pasal 89 KUHP dan juga diatur di Undang-Undang KPK pun di pasal 42 diatur dan jelas bahwa KPK bertindak sebagai koordinator dan pengendali untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Tapi masalahnya adalah pada saat dilakukan OTT, itu para pimpinannya malah pergi. Ya ini menjadi problem. Kenapa? Karena seharusnya pimpinan sudah harus mengetahui bahwa perlu dilakukan koordinasi karena masalah penanganan dalam mekanisme koneksitas ini adalah penyatuan membentukan tim bersama. Artinya dari POM, dari PM ya, polisi militer, dan juga dari penyidik KPK tentunya. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi. Tapi ketika pimpinan KPK justru malah bepergian beberapa, malah sebagian besar katanya 3 malah tidak ada, ini yang menjadi permasalahan. Jadi kalau saya melihat seharusnya ini bukan menjadi masalah serius ya, bukan menjadi problem bahwa dalam penanganannya ada masalah atau kesalahan, tapi lebih kepada tidak profesional pimpinannya dalam menangani suatu kasus. Seharusnya kalau memandang kasus ini, kasusnya mestinya clear dan jelas. Adanya pihak-pihak yang diduga menerima uang dan juga penerimaan uang itu terkait dengan pengadaan barang dan jasa di suatu tempat, yaitu dalam hal ini Basarnas gitu ya. Tapi kalau kemudian ada proses yang dilakukan, ya itu proses itu tentunya sangat dipahami karena penyidik mestinya paham soal koneksitas. Jadi kalau
kemudian kesalahannya ada pada pimpinan KPK ketika press release yang seharusnya belum ada sprindik tapi kemudian diumumkan sebagai tersangka, saya kira kesalahannya di situ gitu. Sehingga, tapi kalau seandainya sprindik itu ada dan kemudian ada penetapan tersangka, tentunya dalam hal ini tidak bisa dilakukan begitu, harus dilakukan secara bersama-sama atau dilakukan sendiri oleh TNI terhadap pihak TNI-nya. Maka mekanismenya saya sepakat seperti dikatakan oleh Pak Margarito tadi, bahwa perlu mekanisme pra peradilan atau upaya apapun untuk mencabut, tidak bisa dicabut dengan cara pembatalan sepihak. Kurang lebih begitu, Mas Rivaldi. Mas Novel, tadi Anda menggunakan kalimat kalau koneksitas ini itu selesai seharusnya ya di level penyidik KPK. Nah, tapi dalam konferensi pers kita tidak seharusnya koneksitas ini karena belum pernah dilakukan, maka pimpinan KPK perlu koordinasi dengan TNI. Dalam hal ini tentunya dengan Panglima ataupun dengan dari dari PM ya, dan Puspom ya kalau nggak salah. Harusnya dilakukan koordinasi begitu. Dan kita semuanya tahu kok di Kejagung pun ada tapi Mas Novel, dalam hal ini penyidik memahami nggak kira-kira? Kan penyidik ini yang berada di lapangan, dia yang melihat pergerakan calon tersangka dan lain sebagainya. Mestinya paham, sangat paham. Dan ketika dilakukan penangkapan pun tentunya dalam hal tertangkap tangan tentunya bisa saja dilakukan penangkapan. Dan itu sangat lumrah karena di kejahatan umum pun ketika ada perbuatan yang dilakukan pada saat itu, maka proses penangkapan dalam hal tertangkap tangan itu harus dilakukan. Tapi kemudian proses selanjutnya ini yang harus dilakukan dengan cara yang benar. Kalau dalam pidana umum seandainya ada anggota TNI mencuri, maka siapapun boleh melakukan penangkapan dan kemudian menyerahkan kepada yang berwenang untuk melakukan penanganan. Dalam hal ini kalau terkait dengan OTT, maka KPK tentunya bisa melakukan penangkapan dalam hal tertangkap tangan dan prosesnya kemudian ada dua pilihan selama ini yang dilakukan. Walaupun secara ideal tentunya melakukan proses koneksitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 KUHP. Tapi kalau kemudian bisa juga dengan cara diserahkan untuk ditangani sendiri oleh TNI dalam mekanisme peradilan militer. Tapi kalau dalam koneksitas tentunya di pasal 89 KUHP itu lebih diutamakan ditangani di peradilan umum dengan mekanisme dibentuk tim bersama antara dari penyidik TNI dan penyidik umum, dalam hal ini penyidik KPK tentunya. Kurang lebih begitu, Mas Arief. Oke, Mas Novel, tapi sampai harus Asep Guntur mengundurkan diri. Itu apakah memang langkah yang tepat yang telah dilakukan Dirdik untuk mengundurkan diri? Ya, sangat disayangkan ya kalau dalam pandangan saya. Karena dalam yang saya pahami adalah Dirdik dan juga sebagai PLT Deputi Penindakan saat itu, Bang Asep Guntur, sudah melakukan tugas dengan benar dan baik. Tapi kemudian bisa dibayangkan kalau orang yang bekerja benar dan kemudian pimpinan justru malah menyalahkan, mengatakan ada kekhilafan, ini tentunya saya yakin ada kekecewaan di situ. Ada suatu hal yang kemudian membuat ketidaknyamanan di sana. Jadi tentunya pimpinan harusnya melakukan tugas dan porsinya. Kalau konteksnya pimpinan ya mestinya pimpinanlah yang berkoordinasi dengan Panglima TNI, dengan pimpinan TNI untuk bisa menangani kasus-kasus ini dengan cara yang benar sesuai dengan kaidah hukum acara yang sudah diatur dengan jelas, saya kira seperti itu. Oke. Baik, Pak Margarito, berarti ini artinya apakah dari kejadian seperti ini ada celah hukum juga yang dilakukan KPK yang nantinya juga akan bisa diproses lebih lanjut? Ini kan masalahnya sekarang, ini saya setuju lah dengan Novel gitu ya. Ini tim koneksitas itu berdasarkan KUHP itu sudah diatur itu tahun 83. Jadi mestinya semua penyidik mengerti itu. Begitu Anda menangani satu tindak pidana yang pelakunya atau orang-orangnya itu tunduk pada dua peradilan yang berbeda, Anda sudah tahu bahwa ini soal koneksitas. Nah kalau begitu, persis seperti yang Novel bilang tadi itu, pimpinan sudah harus tahu apa yang mesti dilakukan. Karena ada tim bersama, tim tetap koneksitas itu pada tingkat pusat dan tingkat daerah, begitu ya. Jadi tidak mungkin penyidik-penyidik itu tidak tahu, apalagi pada level pimpinan. Tidak mungkin itu. Nah karena itu. Tapi dalam konferensi pers yang dilakukan oleh KPK, kita tidak melihat ada unsur TNI yang dilibatkan pada saat itu. Nah itu dia begitu. Nah karena itu sebenarnya jalan keluarnya pada waktu itu kalau begitu mereka dapat
orang yang tunduk pada dua peradilan yang berbeda itu, maka rasanya menurut saya teknisnya ambilannya itu orangnya swasta, lalu dalam penyidikan bla 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 begitu udah ketemu begini-begini, misalnya telepon pimpinan tentu saja yang mesti diberitahukan kepada Puspom. Begitu ya. Nah ini kalau Puspom mengatakan kami tidak dilibatkan atau kami tidak diberitahukan atau apa segala macam, berarti pimpinan tidak ada yang. Nah itu berarti mereka dong, nah itu dia itu. Nah pada titik ini memang kita mesti saya setuju dengan teman-teman itu, kita mesti mengecek secara detail apa sebenarnya yang terjadi di level pimpinan ini. Anda bayangkan tadi kan Novel bilang itu ada sekira 2 atau 3 orang yang tidak hadir atau tidak ada pada saat itu, padahal ini satu tindakan yang dalam tanda petik sangat urgent, sangat penting dari segi hukum gitu ya. Mengapa? Karena melibatkan melibatkan orang yang tuduh pada peradilan lain, tapi tindak pidananya ada pada tindak pidana, bukan tindak pidana militer, begitu ya. Jadi di situ itu perlunya pemimpin di KPK itu mengambil keputusan yang tepat. Tidak jadi begini. Saya setuju tindak pidana ini ada, cuma cara menanganinya mesti tepat. Nah caranya ini nih perundang-undangan. Yes. Tapi apakah ini akan juga ada konsekuensi hukumnya setelah ini, Pak? Loh, kalau andai kata ya, ini memang saya setuju lah dengan Novel tadi itu. Ini sudah di satu pihak dimenyatakan sudah tersangka, di pihak lain bilang sprindik belum ada. Ini apa-apaan ini? Orang tersangka itu kan sudah ditetapkan tersangkanya. Kalau sudah ditetapkan tersangka, mesti ada pernyataan lah, mesti ada surat perintah penyidikannya begitu. Tidak mungkin tidak begitu. Nah kalau begitu, jadi soal ini sekarang ini. Siapa itu ya orang yang ditetapkan tersangka itu dia melakukan tindakan lain begitu, karena permalukan saya dong, kira-kira begitulah. Ya. Itu kan jadi masalah dan itu kan mempertaruhkan sekali lagi memperlihatkan bahwa ada soal sebenarnya. Ini bukan soal sederhana di KPK. Menurut saya ini harus dibenahi oleh KPK. Ini sepertinya yang perlu menjawab ini juga Pak Saud nih ya. Usai jeda berikut tapi ya Pak Saud ya, kita akan kembali saat lagi pemirsa. Militer dan segala macam bisa keluar gitu. Ini seru pada saat kita commercial break aja kita masih belajar hukum sama Margarito Kamis ini kan. Bang, saya ke Pak Saud ya Bang. Pak Saud, untuk sprindik nih lagi-lagi. Tadi kan ada pernyataan dari Mas Novel bahwa kabarnya salah satu komisioner KPK ya, Alexander Marwata mengatakan itu belum ada sprindik dan juga ada para pimpinan yang sedang tidak ada di Jakarta. Ini menjadi soal memangnya hal ini, Pak Saud? Jadi soal. Jadi di mana-mana organisasi ya, apalagi organisasi penegak hukum ya, itu kan ada yang namanya standar operating procedure. Jadi kalau pada periode lalu itu setelah ekspos itu diputuskan pasal berapa dan kemudian jaksa penuntut karena di KPK ada jaksa di situ, diputuskan pasal sekian kalau ada keraguan apa dan what next-nya itu jelas. Hasil ekspos, hasil OTT yang harus 24 jam harus diumumkan itu, what next-nya itu jelas. Termasuk konferensi pers. Konferensi pers dilakukan oleh siapa, materinya disiapkan apa. Kalau zaman dulu tuh biasanya Febri nyiapin tuh ya, ruwet kasus saja bisa dia bikin 2 lembar, umpamanya gitu. Dan pimpinan ngomong apa? Sebelum itu pimpinan ngomong, itulah yang Novel bilang tadi, harus jelas dulu ditersangkakannya. Kalau enggak kita ngumumin tanpa ada sprindiknya itu nggak benar. Biasanya tuh sprindik keluar dulu, baru Novel nyiapin bahannya, baru pimpinannya konferensi pers. Di situ jelas, karena ada konsekuensi hukum, apalagi kalau kita bicara keadilan, ya terus kepastian, kemanfaatan, itu kan hukum itu begitu. Jadi nggak ada keraguan sebenarnya kalau SOP itu dipatuhi. Saya nggak bicara formilnya ya, materialnya udah jelas ya, bahwa ini ada peristiwa pidana dan sudah pultoid, itu pidananya udah ada, udah kejadian, nggak bisa dihilangin. Soal bagaimana menanganinya itu nanti itu soal tadi itu kita pakai undang-undang TNI, undang-undang KPK, atau undang-undang penyelenggara pemerintahan bersih dan berwibawa dan seterusnya. Ada banyak undang-undang itu soal lain. Tapi ini adalah soal bagi kerja, yang menurut saya awal bagi kerja itu KPK harus menyelesaikan dulu penik di dalamnya, proses-prosesnya. Itu yang saya bilang, kalau kemudian dia minta maaf sama siapa? Pegawainya udah kerja dengan benar. Kemudian kalaupun ada yang tidak benar, waktu di bekerja kemarin itu kan ada standar operating prosedurnya yang harus dipatuhi, ya kan? Dan kalaupun itu ini nggak perlu di publik juga, bisa aja dia marah-marah, kumpulin anak buah,
lo gara-gara lo gue pusing nih, kan bisa aja kayak begitu kan. Ini kan kelihatan ini kemarin minta maafnya kemana sebenarnya. Makanya saya bilang dari awal minta maafnya itu justru ke pegawai, karena ada sesuatu yang dua pimpinan yang beda statement ini bikin pegawai pusing. Makanya kan tanggal 31 besok mereka minta pertanggungjawaban tuh. Yang minta maaf tuh pimpinan kepada pegawai. Saya nggak membaca surat yang beredar kemarin. Oh gitu. Oh iya bisa jadi karena mereka yang tahu di dalam, yang menjalani sehari-hari kan. Kita kan di luar, kita nggak tahu. Yang tahu detail-detail proses ini sehingga noisy begini kan orang yang di dalam. Ya nggak? Kita di luar kan hanya lihat potongan-potongan, terlebih saya kan hanya lihat di media C3 semua lah kalau dari sisi intelijen gitu ya. Nggak sampai A1-nya gitu ya. Nggak A1-nya kan mereka itu. Itu sebabnya saya katakan, Dewas Anda duduk di sana. Lihatin itu kejadian mulai dari surat masyarakat masuk bila perlu. Sampai kemudian konferensi pers terakhir itu. Sehingga itu kerjanya Dewas ada. Mereka digaji loh. Ya kan? Sehingga nanti bisa memastikan di case ini siapa yang sebenarnya melanggar etik. Kalau kita bicara etik di KPK itu ada integriti, sinergi, kepemimpinan, terus profesionalisme, terus kemudian keadilan. Ini profesional nggak kayak gini? Ya kan? Sinergi nggak kayak gini? Ya kan di KPK itu ada nilai kan? Integritas, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme, dan keadilan. Ini nilai ini dilanggar semua nih, bisa jadi. Jadi ada potensi pelanggaran etik yang harus diselesaikan oleh Dewas. Jangan diem aja, gitu Mas. Gantian sekarang Nopel, rundown di saya. Ya. Nah, saya kira tadi itu yang Saud bilang soal pelanggaran, kemungkinan ada pelanggaran etik gitu ya. Mengapa? Karena pasti di dalam apapun itu, surveillance atau apapun namanya itu, Anda sudah tahu calon orang yang akan diambil ini siapa. Kalau Anda sudah identifikasi itu orang itu, Anda akan tahu nih, oh orang ini tunduk pada peradilan militer. Kalau tunduk pada peradilan militer, Anda mesti lakukan ini. Masa itu tidak bisa dilakukan oleh pimpinan? Dan ini kan tidak mungkin yang dilakukan oleh level penyidik di bawahnya, mesti pimpinan. Karena apalagi jangan salah ya, dalam undang-undang tentang peradilan militer, orang yang di atas berpangkat di atas mayor itu penanganannya berbeda dengan di bawah mayor. Di undang-undang 197 tentang peradilan militer, itu berarti koordinasinya mesti di level atas, bukan teman-teman penyidik yang di bawah. Nah, kenapa itu tidak dilakukan? Di titik itu menurut saya ada reasoning untuk mempertimbangkan apa yang tadi Pak Saud bilang tentang kemungkinan pelanggaran etik di level pimpinan. Begitu itu. Apalagi kalau saya baca di berbagai media, ada beberapa pimpinan yang pada waktu terjadi peristiwa ini ada di Manado. Ada juga di mana. Begitu ya. Apakah... Emang salah ya kalau misalnya lagi di... Oke. Tidak salah katakanlah karena dia di Manado itu melakukan tugas-tugas kedinasan begitu ya. Tetapi ini satu tindakan yang juga dinas. Apakah tidak ada cara untuk orang itu mengetahui bahwa anak buahnya atau institusinya akan melakukan tindakan ini? Ingat ini sensitif juga kan? Ya itu dia. Jangan saya kayak Anda tangkap ini seseorang yang memiliki kapasitas tertentu. Ya pastilah sebutlah. Nah, itu sebutnya begitu-gitu. Dan undang-undang memberikan itu. Undang-undang bilang Anda menangani orang yang levelnya begini khusus begini. Ini Undang-Undang 3197 yang sejauh saya tahu itu belum diubah sampai dengan sekarang. Ini artinya sebetulnya... Jadi mesti tidak bisa main-main ini. Sistem yang berlaku ini memang sebetulnya sudah tepatkah ataukah memang tadi Bapak... Nah sebenarnya ini simpel kalau teman-teman di KPK itu mau by rules. Begitu yang ada committed sedikit terhadap rules itu tadi. Nggak perlu diubah berarti ya Pak ya? Memang ini sekarang ada masalah gitu ya. Sekarang kalau kita bicara lebih panjang gitu tentang peradilan mana yang akan menyidangkan perkara ini, memang by law sebenarnya mesti peradilan umum gitu ya. Tetapi karena ini ada orang yang tunduk pada peradilan militer, maka kalau dulu di surat edaran atau keputusan bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Kehakiman itu diputuskan kapan seseorang orang yang tunduk pada peradilan militer ini atau dalam perkara koneksi ini, perkara ini akan diadili di peradilan mana, itu diputuskan oleh Menteri Pertahanan. Sekarang di Undang-Undang nomor 248 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, soal ini diputuskan oleh Mahkamah Agung. Nah ini kan perlu dicari juga harmonisasinya atau jalan keluar yang soft gitu ya. Kita pakai asas mana? Apakah asas pakai undang-undang yang terbaru, mengesampingkan undang-undang yang lama dan seterusnya, ini mesti dicari. Tapi apapun
itu, ini menunjukkan bahwa ada masalah. Dan masalah ini penanganannya ada di level pimpinan. Bukan di level sebut saja direktur penyidikan atau direktur penindakan gitu ya. Ini level komisioner. Oke, Mas Novel. Anda terakhir, Mas Novel. Baik. Tadi yang disampaikan oleh Pak Margarito, saya kira jelas ya. Dan saya tadi juga menyampaikan intinya ada poin di mana setelah kasus itu ada, maka perlu ada koordinasi. Karena dalam penanganan kasus koneksitas itu diperlukan adanya kesepahaman dan dibentuknya tim untuk menjalankan proses itu. Bisa dipahami ketika terjadi OTT dan kemudian setelah OTT itu dilakukan, tentunya para penyelidik mempersiapkan bahan-bahan atau fakta-fakta serta bukti-bukti untuk disampaikan untuk ekspos ke pimpinan. Setelah OTT justru ada pimpinan yang berangkat ke Manado. Jadi berangkatnya itu setelah OTT, bayangkan. Tentunya tadi Pak Margarito jelas dan yang disampaikan benar bahwa sebelum ada OTT dilakukan penangkapan, tentu sudah diketahui bahwa ada pihak yang diduga TNI ini ada yang terlibat dalam penanganan dalam suatu perbuatan korupsi yang akan dilakukan penangkapan. Tentunya sudah dan itu pasti pimpinan juga sudah tahu. Tapi kemudian dengan sengaja malah pergi. Pertanyaannya sejauh apa urgensinya pergi? Ternyata perginya hanya untuk meresmikan suatu gedung dan bermain badminton. Artinya ada ketidakseriusan di sana. Dan ketika bicara profesionalisme, disinilah permasalahan. Kenapa? Karena KPK belum pernah menyelenggarakan penanganan kasus dengan mekanisme koneksitas. Yang ada di kasus helikopter itu pihak TNI-nya ditangani sendiri oleh TNI. Dan ini berbeda, ini bukan koneksitas. Seharusnya agar penanganannya berimbang dan faktanya jernih, objektif, maka penanganannya harus sama. Kalau kemudian dilakukan di peradilan umum, yang itu diamanatkan di pasal 89 KUHP, dan seharusnya itu menjadi pokok dari penanganannya, dan bisa dilakukan dalam peradilan militer apabila mendapatkan izin atau persetujuan atau sebangsanya itu sebagaimana Pak Margarito tadi sampaikan, maka bisa dilakukan peradilan militer. Kenapa harus di peradilan umum? Agar penanganannya dengan nuansa yang sama, dengan frekuensi yang sama, dan itu akan mendapatkan keadilan yang sama. Tapi tadi kembali lagi, ketika pimpinan KPK-nya beberapa, bahkan saya dapat informasi 3 orang, kemudian malah pergi, meninggalkan hanya 2 orang, terus sejauh mana ini serius? Padahal perlu koordinasi, dan ke depan untuk mengantisipasi hal ini, KPK juga harus melakukan koordinasi dengan lebih jelas. Dan di kejaksaan juga ada Jampit Mil kalau nggak salah, yang mereka juga melakukan koordinasi soal itu. Saya kira perlu kolaborasi agar penanganan kasus tindak pidana korupsi dilakukan dengan benar. Jangan terus ketika menangani kasus justru malah ada penyampaian tidak sesuai fakta. Contohnya belum tersangka disebut tersangka, dan kemudian menyampaikan ada kekhilafan anak buahnya. Jadi kebohongan-kebohongan begitu tidak baik dalam penanganan kasus, terutama karena tindak pidana korupsi. Dalam semua perkara pun tidak boleh ada kebohongan. Oleh karena itu profesionalisme, kejujuran, dan sinergisitas dengan lembaga-lembaga lain dalam penanganan kasus ini menjadi poin penting. Kita berharap penanganan kasus bisa tuntas dan penanganan kasus ini bisa menimbulkan deterrent effect, dan tentunya tidak hanya menyelesaikan tapi deterrent effect, dan KPK punya fungsi untuk pencegahan dan banyak lagi yang lain, dan itu dilakukan dengan kolaborasi agar bisa berdampak yang lebih luas untuk kebaikan kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu. Baik. Karena bohong itulah perlu diperiksa di etik. Dewas tadi itu. Kalau tadi Pak Novel tadi bilang kita bla 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 faktanya gitu, saya kira itu mesti dicek, dibereskan di level etik. Kita tunggu lah. Saya tunggu nanti mungkin Pak. Kita akan lihat ya. Terima kasih Mas Novel Baswedan. Mas Saud dan Mas Novel. Saya rasa mesti maju satu langkah ke depan. Bang Margarito, kami terima kasih juga.